kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa bersama kami di channel Catawa Group. Kali ini kami akan sharing dengan sahabat Catawa Group seputar karya tulis ilmiah atau lebih familiar dengan istilah skripsi. Skripsi ini sahabat sekalian, sahabat Catawa Group, adalah menjadi momok yang sangat menakutkan buat teman-teman yang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena seseorang untuk mendapatkan gelar sarjana, entah itu sarjana muda maupun apapun istilahnya, harus dapat mempersembahkan sebuah penelitian, dan itu akan dipresentasikan, dipertanggungjawabkan dalam ujian sidang akhir penelitian. Nah, di sini sering kita jumpai permasalahan-permasalahan, keluhan-keluhan teman-teman mahasiswa di saat mereka hendak atau di saat mereka telah disetujui judul penelitian yang akan digunakan untuk meneliti ke depannya. Namun permasalahan yang muncul di situ adalah terkadang mereka tidak mampu untuk melakukan atau menyusun skripsinya dengan baik dan benar, atau bahkan kami sering mendapatkan keluhan dari teman-teman mahasiswa bahwa mereka susah untuk membuat atau untuk menulis penelitiannya tersebut. Kenapa? Karena biasa mereka tidak memahami apa yang harus mereka tulis. Oleh karena itu kami ingatkan, kami hadir, Catawa Group hadir di tengah teman-teman sahabat Catawa Group untuk menyelesaikan permasalahan ini. Insyaallah kami dari awal sampai akhir akan fokus, konten kami insyaallah akan fokus membahas mengenai karya tulis ilmiah atau skripsi ini. Baik teman-teman sekalian, sebenarnya permasalahan yang saya sebutkan di awal itu letaknya di judul. Banyak teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang mengajukan judul itu sekehendaknya atau tidak mempertimbangkan hal-hal ketersediaan data dan sebagainya. Oleh karena itu perlu kami ingatkan dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman Catawa Group, sahabat Catawa Group, bahwa sebelum kita mengajukan judul penelitian, maka sebaiknya kita harus ingat 3 hal. Ini penting untuk kita ketahui, bahwa ingat 3 hal sebelum kita mengajukan sebuah judul. 3 hal ini berhubungan dengan judul yang akan kita ajukan. Apa itu teman-teman sekalian? Yang pertama itu mengenai ketersediaan data. Penelitian, judul penelitian sebaik apapun, sebagus apapun teman-teman sekalian, kalau datanya tidak tersedia atau ketersediaan datanya sangat minim, maka sebaiknya jangan diteliti judul seperti itu. Kenapa? Karena itu pada akhirnya akan menghambat teman-teman sekalian. Kan kurang enak sebenarnya teman-teman seperjuangan, mereka di hari tertentu sudah mengenakan toga, tali toganya sudah dipindahkan pindahkan. Nah, kita masih sibuk dengan penelitiannya, kita masih berkutak-katik dengan data penelitian. Oleh karena itu perhatikan ketersediaan data. Kalau datanya tersedia teman-teman sekalian, monggo lakukan, teliti, ajukan itu judul, itu sangat bagus. Itu yang pertama. Jadi ingat teman-teman sekalian, ingat ketersediaan data. Jangan sekali-sekali, saya ingatkan, jangan sekali-sekali meneliti kalau datanya tidak tersedia, karena pada akhirnya teman-teman sekalian juga yang akan dirugikan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan sisi ekonomisnya. Ekonomis ini teman-teman sekalian, ini berhubungan dengan uang. Kenapa ini penting sekali saya ingatkan teman-teman sekalian? Karena mayoritas kita itu teman-teman, mayoritas yang menempuh pendidikan tinggi itu rata-rata masih mendapatkan subsidi dari orang tuanya.
masih mendapatkan subsidi dari orang tua. Artinya apa? Ekonomis yang perlu dipikirkan, karena jangan sampai akan menjadi bahasa di kampung bahwa loh kenapa kamu nak belum pakai toga, sementara teman-teman kamu seangkatan kamu sudah pakai toga. Ternyata kita dipermasalahkan di situ adalah mengenai penelitian. Oleh karena itu perhatian sisi ekonomisnya. Kalau ekonomis juga ini mengenai biaya yang akan kita keluarkan kalau kita mau meneliti. Misalnya judulnya, kalau masih bisa judul itu diteliti di tempat yang bisa terjangkau, yang monggo teliti tempat yang bisa terjangkau, karena tentu biayanya akan lebih terjangkau. Tapi kalau teman-teman sekalian meneliti di tempat yang susah terjangkau, maka itu akan berdampak pada sisi ekonomis. Karena itu perhatikan sisi ekonomis tadi. Yang pertama perhatikan mengenai ketersediaan data, yang kedua perhatikan sisi ekonomis. Ekonomis ini berhubungan dengan uang. Sekali lagi tentunya akan lari-larinya adalah kepada kenapa teman-teman kita sudah menggunakan toga, loh saya belum menggunakan toga. Oleh karena itu kalau data sudah tersedia, kemudian dari sisi ekonomis bisa terpenuhi, monggo lakukan itu. Yang terakhir adalah perhatikan dari sisi noven. Bagi saya ini syarat ini, 3 syarat ini terakhir adalah noven. Noven itu apa teman-teman sekalian? Kebaruan. Kenapa perlu saya sampaikan bahwa hari ini apa sih judul penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang? Pasti semua sudah pernah diteliti oleh orang. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari plagiasi teman-teman sekalian, sahabat Cetak Group? Maka caranya, solusinya satu, lakukan novel dalam. Harus ada kebaruan. Harus judul kita itu meskipun sama misalnya redaksinya dengan teman kita, tetapi dalam kontennya nantinya itu ada yang berbeda. Bagaimana cara membedakan itu? Harus ada kebaruan. Istilahnya dengan novel. Jadi itu teman-teman sekalian, sahabat Cetak Group, kami ingatkan bahwa ingat 3 syarat sebelum kita mengajukan judul. Yang pertama ketersediaan data. Ini menjadi syarat utama dalam sebuah penelitian. Harus pastikan datanya teman-teman sekalian. Kalau mengajukan judul ini, data itu tersedia. Yang kedua harus sisi ekonomis. Ekonomis ini perlu perhatikan juga teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kita jujur saja bahwa kita hari ini masih disubsidi oleh orang tua. Oleh karena itu harus perhatikan juga dari sisi itunya. Yang terakhir adalah novel atau kebaruan, harus perhatikan. Nah, sebelum saya akhiri teman-teman sekalian, sahabat Cetak Group, yang terpenting juga yang kami dapatkan itu adalah banyak dari kita yang kemudian meneliti itu di luar kemampuan atau di luar kapasitas atau di luar apa yang menjadi atau sesuatu ketika judul itu kita akan teliti, kita tidak memahami di teorinya dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian perlu juga saya ingatkan bahwa kalau mengajukan judul yang kita teliti harus kita pahami. Jangan asal ikut. Kalau suruh ini ambil, kalau suruh ini ambil, jangan. Tapi perhatikan, pastikan ketika Anda angkat judul itu, Anda memahaminya. Sehingga pada proses pembuatan, pada proses Anda menyusun, pada proses Anda menulis, sahabat sekalian bisa melakukan itu dengan baik dan benar. Saya kira itu teman-teman sekalian, sahabat Cetak Group, untuk kali ini sharing ilmu kita. 3 hal itu tadi, ingat, saya ulangi. Untuk atau sebelum mengajukan judul, ketersediaan data, ingat sisi ekonomis, dan terakhir ingat sisi novel atau kebaruan. Dan jangan, ingat ini saya ingatkan keras ini, jangan sekali-sekali teman-teman sekalian meneliti atau mengajukan judul yang teman-teman sekalian tidak memahami konten atau tidak memahami apa yang akan teman-teman kerjakan dengan judul itu. Ingat itu, saya ingatkan. Baik, sebelum saya akhiri teman-teman sekalian, saya berharap supaya channel ini selalu diikuti, karena insya Allah kami akan terus sharing dengan teman-teman sekalian sampai teman-teman bisa mengolah data dengan sendirinya. Teman-teman sekalian bisa mengerjakan hasil penelitian dengan sendiri tanpa harus meminta bantuan atau membayar orang lain. Saya kira cukup demikian sahabat sekalian. Terima kasih atas
kesempatan teman-teman untuk melihat channel kami, untuk menengok channel kami, untuk mengenal channel kami, untuk kebaikan channel di masa depan, di waktu-waktu akan datang. Saya berharap untuk teman-teman untuk mensubscribe, like dan share materi ini supaya manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain. Saya kira cukup. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.